Baiklah, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang, tentunya untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menenangkan hati dan pikiran kita sejenak dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan membuka buku pujian nomor 13. Pembukaan oleh hambanya. Pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu, atas penyertaan dan juga berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kembali memuji akan nama Tuhan. Kita membuka buku pujian kita nomor 84. Buku pujian nomor 84. Pada bait yang terakhir saya mengundang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. kedua atau
band yang ketiga. Yesus menerima orang berdosa, walau aku penuh dengan dosa, menyucikan dari segala noda, bersama Dia masuklah ke surga. Pujilah selamanya, Kristus menerima berdosa. Kabarkan dan nyatakan berita, Kristus menerima orang yang berdosa. Baiklah jemaat Tuhan, sebagai orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kita akan kembali memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kita kembali membuka buku pujian kita nomor 104. Buku pujian kita nomor 104. Pada baitnya yang terakhir saya juga mengundang jemaat Tuhan untuk kembali berdiri. Kepada Yesus disucikan dengan darahnya, percayakah kepada anugerahnya, disucikan dengan darahnya, di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Bait yang kedua. Berjalanlah dengan juru selamatmu, disucikan dengan darahnya, maka jiwamu menjadi bahagia, disucikan dengan darahnya, di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Kita bangkit berdiri. Segala kehidupan berdosa disucikan dengan darahnya, ada darah bagi jiwa yang cemar, darahnya anak domba Allah, di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya, hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan membuka buku firman Tuhan kita. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Seperti biasa kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat bilangan yang ganjil dan jemaat Tuhan semua akan membaca ayat bilangan yang genap. Baiklah, jika sudah dapat kita akan membacanya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Paulus bertobat
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat langit lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Silahkan duduk kembali. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Pham Heng Jan, terlebih dahulu kita menyambut firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian lagi yang terdapat dalam nomor 75. Buku puji-pujian nomor 75. "Penuhilah pialamu hari ini." Kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lombalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Baiknya yang kedua, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya.
ketiga. Corong yang mengalir alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kepada Bapak Pendeta Pham Heng Jan saya persilahkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap terima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami dapat memahaminya, dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua. Kita lihat kitab Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah meninggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu.
Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu harus kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa bersama-sama untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun sebagian di negara kita masih belum bisa mengadakan ibadah tatap muka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Allah kita bukan hanya mengasihi kita, tetapi Allah kita mengasihi seluruh dunia ini, mengasihi semua orang. Tidak peduli mereka dari status sosial yang tinggi maupun status sosial yang rendah. Firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 bahwa Allah mengasihi dunia ini memanglah benar. Tidak terbatas oleh status sosial. Bahkan Allah mengasihi orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disebut sampah masyarakat. Allah mengasihi orang yang sakit kusta. Allah mengasihi orang yang kerasukan setan. Allah mengasihi orang-orang yang rendah. Dan kali ini kita melihat Allah mengasihi seorang yang disebut perempuan sundal, yaitu seorang pelacur. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari iman seorang yang bernama Rahab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yosua pasal 2 ini kita lihat di sana bagaimana Rahab seorang perempuan sundal yang diperkenalkan dalam firman Tuhan di sini. Dia mengambil bagian di dalam melindungi 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa buktinya bahwa Rahab ini adalah orang yang sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga kita lihat
di dalam kitab Matius, Rahab mengambil bagian di dalam nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lihat segera di sini. Yang pertama, mengapa Rahab terhitung di dalam tokoh iman? Kenapa Rahab disebut orang beriman? Apa buktinya? Pertama, kita lihat di dalam Yosua pasal 2 ayat 11. Yosua 2 ayat 11, kita lihat di sana. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab adalah orang yang sungguh beriman kepada Tuhan berdasarkan dari pengakuannya, berdasarkan dari apa yang dikatakan dalam mulutnya, bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Allah di langit dan Allah di bumi, Allah yang menciptakan alam raya ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mencari latar belakang dari Rahab, baik di dalam internet maupun di dalam catatan Alkitab, saya tidak menemukan Rahab itu dari suku bangsa mana, Tetapi yang jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rahab bukan terhitung dari bangsa Israel. Kita lihat di dalam bagian yang kita baca ini, ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu mau merebut Yeriko, mau merebut Kanaan, mereka datang dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka untuk merebut Kanaan. Dan Rahab ada di sana. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rahab bukan terhitung dari bangsa Israel, tetapi Rahab di sini, walaupun bukan dari orang Israel, tapi mendapat belas kasihan dari Tuhan. Rahab di sini bahkan adalah seorang yang dinamakan perempuan sundal, tetapi Tuhan mengasihi dia karena dia beriman kepada Tuhan. Dari pengakuan kita bisa melihat iman seseorang. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal 10, apa yang dikatakan Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan dalam bagian ini, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan. Dengan iman dia berseru kepada nama Tuhan. Pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah Maha Kuasa, Allah alam semesta ini. Dan itu dilakukan oleh Rahab. Di dalam pembicaraan dengan pengintai itu, dia mengatakan di dalam ayat 11 tadi, dalam Yosua pasal 2, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita berani mengatakan, berani memproklamirkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita berani mengatakan kepada sesama kita, dikala kita menghadapi suatu tantangan, dikala kita menghadapi suatu perlawanan dari orang-orang sekitar kita, bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang di saat-saat seperti itu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dibutuhkan suatu keberanian untuk meyakini, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun mereka terancam, walaupun mereka akan dibunuh sekalipun, tapi mereka tetap mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita melihat bagian firman Tuhan bagian yang lain dalam Kisah pasal 8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-37.
Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Saya akan baca dari ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Nah, dalam bagian ini kita lihat Filipus ya, ketika bercakap-cakap dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Dan pada waktu dia sudah menjelaskan tentang kitab Nabi Yesaya, ketika dia sudah menjelaskan tentang Injil Yesus Kristus kepada dia, Filipus ditanya oleh sida-sida ini, "Di situ ada air apa? Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Ya. Dan apa kata Filipus? Kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ya. Dan di situ Filipus mendengar pengakuan dari sida-sida itu. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Iman dapat kita lihat dari pengakuan seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap kita ibadah di tempat ini, ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli itu bukanlah sesuatu kalimat yang hanya sebatas hafalan saja. Pengakuan iman rasuli itu bukan seperti mantra. Pengakuan iman rasuli itu timbul dari hati kita sendiri, mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita tentang Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang persekutuan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan di dalamnya kita lihat pengakuan iman kita kepada dunia ini, kepada Tuhan, kepada sesama kita orang yang percaya. Kembali dalam nas kita Yosua pasal 2 ayat yang ke-11 menyatakan bahwa Rahab adalah orang yang beriman, karena dia mengakui ini di hadapan dua pengintai itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa buktinya Rahab adalah orang yang beriman? Rahab adalah orang yang beriman berdasarkan dari perbuatannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara pernah mengayuh sampan, ya, mungkin ada yang tinggal di tepian sungai atau tepian laut, ya, maka kita tidak asing dengan mengayuh sampan. Tapi kalau kita nggak biasa mengayuh sampan, ya agak susah. Ya, dulu saya pertama mengayuh sampan itu muter-muter terus. Ya. Karena apa? Ya sulit untuk mengemudikan, apalagi tidak ada pengemudi di bagian belakangnya. Karena ada sampan yang ada pengemudinya, seperti lempengan papan, ya, atau besi atau aluminium, ya, itu bisa digoyangkan. Ya. Nah, itu untuk mengemudikan supaya sampan itu bisa belok, bisa lurus, bisa belok sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, kalau kita belum ahli, ya itu bisa muter-muter. Tapi juga ada sampan itu, ya, khususnya untuk lomba dayung, ya, itu dayungnya itu kanan kiri. Jadi kalau dia dayung itu harus bareng gini, bareng. Wah, laju sekali ya. Biasanya ada yang pakai tim, ya, beberapa orang. Ada yang bagian depan itu pakai genderang maksud saya, ya. Dudung itu, wah itu apa-apa. Ya, seperti hitungan 1, 2, ya, sama-sama itu ya. Nah, dayung yang kanan dengan dayung yang kiri ini harus bareng. Tidak boleh yang di kayu itu hanya satu. Aduh, tanganku istirahat satu dulu, yang kanan dulu saja, lalu gantian yang kiri saja. Ya, nggak bisa. Ya, dayung itu harus bareng-bareng. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Dayung yang satu kalau hanya dioperasikan sendiri tanpa dibantu dengan dayung yang kedua itu akan percuma. Ya, pasti dalam lomba itu kita akan kalah. Nah, iman
harus dengan perbuatan. Dan Rahab melakukan itu. Dengan cara apa? Dia menyembunyikan 2 pengintai. Dia melindungi 2 pengintai itu. Dan dia membebaskan 2 pengintai itu. Nah, kita lihat dalam bagian Yosua pasal kita lihat Yosua pasal yang kedua tadi, ya, bagaimana dia menyembunyikan ya pengintai yang diutus oleh Yosua tadi. Ya. Dia disuruh bersembunyi di atas suatu rumah, di bawah jerami di sana. Sehingga ketika orang-orang dari Raja Yeriko mencari mereka tidak mendapatkannya. Rahab berkata, oh mereka lari ke sana sudah. Ya, waktu sore-sore gerbang mau tutup mereka sudah keluar. Coba terus kejar ya. Pasti kalian dapat menemukannya. Padahal apa? Disembunyikan di situ. Akhirnya kemudian setelah mereka pergi, serdadu itu pergi, apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab menurunkan 2 pengintai itu melalui jendela. Melalui jendela diturunkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tetapi apa buktinya? Apakah tindakan kita mencerminkan iman kita atau tidak? Apakah perbuatan kita mendukung apa yang kita katakan atau tidak? Ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasih. Bisa saja Rahab berkata, ya, aku percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan di langit dan di bumi. Aku percaya bahwa Tuhanmu adalah pencipta langit dan bumi dan alam raya ini, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kalau Rahab tidak berani ya, dalam tindakannya, semuanya akan sia-sia. Kita bisa mengatakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tetapi dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari, kalau kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan, semuanya sia-sia. Akan dipertanyakan, apakah engkau beriman kepada Tuhan atau tidak. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian lain firman Tuhan mengatakan, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Dalam kitab Yakobus, dalam kitab Ibrani, bagaimana Abraham membuktikan imannya? Waktu dia disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, pergi ke tanah yang saya janjikan. Kemudian apa yang Abraham buat? Dia pergi, walaupun dia tidak tahu harus kemana, ke kota apa. Tapi dia meninggalkan semua kampung halamannya. Dia pergi mengikuti kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan. Suatu kali ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, apa yang Abraham buat? Dia lakukan itu. Dia menuntun anaknya yang bernama Ishak itu pergi ke Bukit Moria, salah satu bukit di sana, untuk mempersembahkan Ishak. Sampai saat terakhir dia mau menghunus pedangnya dan mau menghujamkan pedang itu ke anak tunggalnya. Ini adalah sebuah bukti iman bahwa Abraham sungguh taat dan percaya Tuhan. Demikian juga Rahab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia lakukan itu, dia lindungi 2 pengintai dari yang dikirim oleh Yosua itu. Padahal kita lihat di situ konsekuensinya sangat berat, bisa dihukum mati. Dia dengan beserta dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya, semua kaumnya bisa mati kalau kedengaran oleh Raja Yeriko. Tapi dia buat itu. Kenapa dia buat itu? Karena dia percaya, Bapak itu yang dikasih Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada setiap kita semuanya, sebatas mana imanmu? Apakah sebatas di mulut? Ataukah didukung oleh kehidupanmu?
perbuatanmu yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan? Ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan hanya di mulut, tapi juga dalam hati dan dalam tindakan. Iman itu dibuktikan. Setelah dua pengintai itu pergi, maksud saya sebelum pengintai itu pergi, dia berpesan kepada Rahab, bersumpah di depan Rahab untuk menyelamatkan dia. Dengan pesan, jangan lupa nanti kamu harus menggantungkan tali dari benang kirmisi ini di jendela di tempat kamu tinggal. Sehingga ketika kami menyerang Yeriko, merampas Yeriko, mengalahkan Yeriko, mengalahkan Kanaan, kamu tidak akan mendapat celaka, kamu dan seluruh kaum. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kita, cerita tentang runtuhnya Yeriko ini, maka kita mendapatkan suatu kejadian yang luar biasa. Tembok Yeriko, tembok yang mengelilingi Yeriko itu sangat tebal. Buktinya Rahab sendiri rumahnya di atas tembok, itu tebal sekali. Ada bagian luar, ada bagian dalam, sehingga bisa dibuat satu bangunan di sana. Hanya dikelilingi satu hari satu kali sampai 6 hari. Hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali sampai kalau kita hitung semuanya 13 kali. Akhirnya tembok itu runtuh. Tapi pertanyaannya, Rahab tadi kan membangun rumahnya di atas tembok. Ini sempat saya pikirkan bagaimana ini Di atas tembok dia membangun rumahnya. Ketika tembok itu runtuh, bagaimana Rahab ini? Tapi ternyata Rahab diselamatkan. Memang kuasa Tuhan tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran jasmani kita. Tuhan bisa menyelamatkan Rahab yang telah menggantung benang kirmisi itu. Yang dimana kedua pengintai sudah bersumpah di hadapan Rahab bahwa mereka tidak akan celaka. Rahab dan seisi rumahnya. Dan betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya Rahab diselamatkan beserta seluruh kaumnya. Bahkan kalau kita lanjutkan pembacaan kita, Rahab diberikan warisan di tanah Kanaan. Dan kalau kita lanjutkan dalam Matius, Injil Matius, maka kita temukan di sana Rahab mengambil bagian di dalam silsilah Tuhan Yesus. Kita lihat sebentar bagian ini. Matius, Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Matius pasal pertama ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kata Rahab di situ. Bagian yang sangat penting. Setiap kita, tidak peduli siapapun kita, mungkin dalam hati saudara menganggap saya tak layak Tuhan. Saya orang yang penuh dosa Tuhan. Saya sudah sering melakukan kejahatan Tuhan. Saya sudah sering melupakan Engkau Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi Anda. Ketika saudara menyatakan dalam iman yang dibuktikan dengan perbuatanmu, pertobatanmu, maka Tuhan akan mengangkat kamu. Rahab bukan seorang yang biasa. Dia perempuan sundal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika dia menyatakan iman dan sungguh disertai dengan pertobatan dan perbuatannya, maka dia diangkat begitu tinggi. Dia dipulihkan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan nomor 84. Kita ini orang berdosa, tapi apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Karena kita percaya, bukan hanya di mulut, tapi di hati dan dibuktikan dalam perbuatan kita.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa buktinya Rahab orang yang beriman kepada Tuhan? Berdasarkan kesaksian Alkitab sendiri. Kita lihat Ibrani pasal 11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Sebetulnya bangsa Kanaan itu bangsa yang sangat kejam. Oleh sebab itu, ketika Tuhan melalui Yosua mengalahkan orang Kanaan, apa perintah Tuhan, apa pesan Tuhan yang disampaikan Yosua pada waktu itu? Jangan biarkan satu pun tinggal masih hidup. Binasakan mereka. Seberapa kejamnya bangsa Kanaan itu? Ketika saya membuka beberapa informasi di dalam Alkitab, saya mendapatkan di sana orang Kanaan adalah orang yang sangat kejam. Mereka adalah penyembah kepada dewa-dewa. Ketika mereka menyembah kepada dewa, bukan hanya menyembah seperti biasa seperti suku-suku yang lain, tidak. Tapi apa? Mereka korbankan anak-anak mereka, bayi mereka, ya, untuk disembelih, dipersembahkan kepada dewa Baal dan Molok. Ini suatu perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam Ibrani 11 tadi dikatakan mereka adalah orang-orang durhaka, ya. Saya ulangi lagi, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, kita lihat di sini dalam Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ini adalah saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman, dan Rahab ada di dalamnya. Ya, ini kesaksian Alkitab sendiri. Bahwa Rahab adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian satu lagi di dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasalnya yang kedua. Surat Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ayat 17, ayat 18 dan juga ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 17, 18 dan ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 17, 18 dan ayat 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat lagi ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Ibrani mencantumkan Rahab di situ sebagai tokoh iman.
Kitab Yakobus pasal 2 khususnya ayat 25 mencantumkan Rahab juga dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya yang membuktikan iman dia. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Walaupun Rahab seorang dari golongan status sosial rendahan, orang yang terbuang, orang yang dikatakan sampah masyarakat, bahkan lebih daripada itu penyakit masyarakat, tetapi oleh karena iman dia diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah keliru mencantumkan ini dalam tokoh iman? Tidak, Bapak Ibu yang dikasih. Apakah Allah salah mencantumkan ini di dalam kitab Ibrani dan Yakobus bahwa Rahab adalah seorang yang percaya kepada Tuhan? Tidak salah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini kita dapat suatu pelajaran penting. Siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, jika kita mau datang kepada Dia dengan sungguh hati, menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan membuktikan dalam perbuatan kita, maka kita semuanya akan diselamatkan, beroleh belas kasihan dari Tuhan. Kita sudah mendengar pelajaran iman dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, membawa kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani iman dari Rahab. Iman yang bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dibuktikan di dalam perbuatan, dalam tindakannya. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami berani bersaksi di tengah-tengah dunia ini, melalui mulut kami, kata-kata kami, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan melalui perbuatan kami yang mencerminkan akan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan keberanian kepada setiap kami, untuk kami merubah manusia lama kami dan memiliki manusia yang baru, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan kita. Sambil menjalankan kantong persembahan kita membuka kembali, kita akan memuji Tuhan, membuka nomor buku pujian kita nomor 94. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Buku puji-pujian nomor 94. Betapa sukacita, darahnya disucikan.
Baiklah, tiba saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak C.H. Mundus. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita juga berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita juga mau berdoa untuk jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan juga ekonomi. Kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang tidak sehat. Kita berdoa bagi Bapak Aliong, Bapak Andreas Rudian, Bapak Acion, Bapak Sujan, Saudara Aliong, Ibu Elda, Ibu Mujiati, Ibu Edi Bengkel, Bapak Ajung, dan juga Bapak Apen. Yang kelima, kita mau berdoa untuk perkembangan TK Makedonia. Yang terakhir, kita juga mau berdoa untuk uang persembahan, kolekte perpuluhan, persembahan pembangunan gereja, ucapan syukur dan diakonia. Kepada Bapak C.H. Mundus saya persilahkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai dan mendidik kami dalam melakukan ibadah dari awal pertengahan hingga sampai akhir ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa pada bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih mengalami kekacauan dan juga kestabilan. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu ikut campur tangan hingga semuanya boleh terlaksana dan boleh selesaikan dengan baik. Masalah penyakit yang kurang lebih 1 tahun ini masih menjalankan seluruh dunia ini. Untuk itu Tuhan, kiranya semuanya ini boleh Engkau ikut campur tangan hingga semua boleh diselesaikan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala yang ada di tempat ini sama istri dan juga anak-anaknya yang jauh. Ya Tuhan, senantiasa berikan kesehatan, keimanan dan jasmani mereka. Biarlah mereka boleh untuk memimpin di tempat ini dengan penuh rasa sukacita dan untuk memajukan iman jasmani kami yang percaya pada Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat penginjilan di tempat ini. Tuhan senantiasa ikut campur tangan hingga semuanya boleh berjalan dengan penuh rasa sukacita dan penuh dengan semangat dan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat ketua majelis bersama aktivitas gereja yang lainnya, agar Tuhan ikut campur tangan hingga semua dalam program mereka dalam memajukan gereja tempat ini. Tuhan ikut campur tangan, dan tanpa Engkau Tuhan, hingga semua program yang telah ditentukan tidak akan berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya dan campur tangan Tuhan hingga semuanya boleh bersatu padu untuk menjalankan tugas dan program mereka masing-masing di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang jadi persoalan mereka, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dan ikut menjamah mereka dalam kehidupan mereka dari hari-hari hingga mereka boleh hadir di tempat ini dengan penuh rasa sukacita dan memuji akan membesarkan dan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini Tuhan, seperti Bapak Aliong Sumbermas, Bapak Andreas Rudian, Bapak Ajung yang saat ini sedang dalam pemulihan, dan pada hari ini juga Tuhan dia sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Aliong, bapaknya, anaknya Bapak Apung, begitu juga Bapak Acion, Bapak Sujan, Bapak Ibu Bujiati, Ibu Edi, dan juga Bapak Apen, dan juga Ibu Matius Ani yang pada saat ini Tuhan masih dalam kondisi kurang sehat. Tapi kami undang Roh Kudus Tuhan ikut campur tangan hingga mereka boleh Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan mereka boleh datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu bersama-sama di tempat ini dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa keyakinan bahwa Tuhan senantiasa membimbing dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat kehidupan rohani mereka, begitu juga dalam keekonomian mereka, kami ikut campur tangan Tuhan. Ya, semua kesusahan dalam kehidupan mereka boleh Engkau bebaskan mereka, dan kami yakin dan percaya segala sesuatunya apabila berserah dengan Tuhan hingga semuanya boleh selesaikan dengan baik.
Dan terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat TK Makedonia Bodok ini Tuhan. Engkau bimbing, Engkau berkati mereka mulai dari guru-guru yang mengajarkan mereka, semuanya boleh Engkau berkati. Dan begitu juga Tuhan, melewati TK Makedonia Bodok ini banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan, biar semuanya Tuhan boleh Engkau pakai untuk kemajuan pekerjaan-Mu di dalam tempat ini. Begitu juga Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, baik yang belum memberikan maupun yang sudah memberikan, kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat persembahan diakonia, persembahan suku dan selain sebagainya. Bila semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, boleh Engkau berkati mereka yang telah memberikan. Begitu juga Tuhan, dalam program pembangunan gereja ini Tuhan, banyak hal yang mungkin kami belum bisa memberikannya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa di hari-hari yang akan datang kami boleh memberikan untuk membangun gereja ini dengan penuh megah, dan kuasa Tuhan senantiasa ada bekerja dengan kami, hingga kami boleh memajukan dan membangun gereja ini dengan penuh rasa sukacita dan yakin bahwa kuasa Tuhan senantiasa ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan, banyak sebenarnya yang akan kami minta di tempat ini Tuhan. Mulut kami tidak sanggup untuk menyebutkannya satu persatu, karena Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami masing. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Cihamundus yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi setiap kita.